ternyata katanya ada yang ngikutin saya gitu. Saya ngelihat orang tinggi gede itu di dalam villa kosong itu, saya sama kameramen ini sambil pegangan tangan. Lalu kita mau masuk pertengahan rumah, tiba-tiba si kamera ini mati. Saya udah mulai, wah ini kenapa gitu ya, tiba-tiba kok kamera mati. Nah, habis itu kita mutusin buat pulang aja deh, kita nggak jadi explore gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, kembali lagi sama channel saya di channel horor ini ya. Jadi gue mau sedikit cerita, dan ini ceritanya nyata ya guys ya. Jadi kenapa saya gak konten-konten lagi, sebenarnya channel ini saya khususin kontennya buat explore. Nah soalnya kemarin hari apa ya, pokoknya udah seminggu lebih saya itu ngonten di salah satu rumah emang terkenal angker. Dan saya juga sama teman saya itu eksperimen ya, ngontennya itu malam. Biasanya kan ini ngonten siang gitu loh. Nah sekarang explore malam gitu. Nah ada salah satu kejadian yang benar-benar membuat saya ketakutan, membuat saya bikin gimana ya, bikin merinding lah. Pada hari itu kalau nggak salah itu kita malam Jumat, saya berdua sama yang biasa kameramen ya. Saya berdua ke salah satu villa, ya sebut aja villanya emang villa gede tapi angker gitu. Saya dapat rekomendasi ke sana dari subscriber juga. Ya. Saya berangkat dari rumah itu sekitar jam setengah 11. Pokoknya nyampe datang ke situ jam 11 lebih 20 menit. Nah dari situ saya ngobrol sebentar. Nah habis ngobrol, nah saya kan izin dulu kan ya sama satpamnya ya, karena kan jauh dari satpam. Saya izin dulu masuk ke salah satu perumahan itu, dan kata satpamnya dibolehin gitu loh, dibolehin sama satpamnya. Pas begitu saya langsung masuk ya ke salah satu rumah itu pintunya udah terbuka sendiri ya. Pas saya masuk sama teman saya itu, posisi kamera sebelum masuk juga udah dinyalain ya. Pas begitu kita explore, kita nyalain kamera, baru buka pintu, baru kita mau masuk pertengahan rumah, tiba-tiba si kamera ini mati. Nggak tahu ya, ini kamera ini mati guys ya. Nggak tahu error apa gimana ya, kok tiba-tiba kameranya mati gitu loh. Dari pertama sih kayak ada tulisan error gitu. Tiba-tiba ini warna layarnya itu merah. Pas begitu masuk rumah itu, si warna layar ini nggak tahu kenapa merah, gledek merah gitu, kayak ngeblank. Nah di situ saya balik lagi keluar, dioper-oper sama kameramen lagi, dibenerin gitu, bisa lagi. Nah habis itu saya coba ekspor lagi, dinyalain lagi kamera, masuk ke dalam, itu nggak nyala lagi, gledek lagi, merah lagi, ngeblank gitu kan. Nah di situ saya udah mulai, wah ini kenapa gitu ya, tiba-tiba kok kamera mati. Nah habis itu kita mutusin buat pulang aja deh, kita nggak jadi explore gitu kan. Tapi kita bawa cadangan, ada HP. Kalau HP kameramen kan bagus ya. Inisiatif saya tuh bawa senter gede, senternya gede banget ya, jadi terang. Nyobalah pakai HP, soalnya udah terlanjur kita jauh-jauh datang ke salah satu rumah rumah benar-benar angker ini. Kita coba rekam pakai HP, ternyata si HP itu juga tetap sama. Jadi pas kita nyalain bleednya itu gledek putih aja, ngeblank HP-nya. Nah ngeblank banget, jadi emang udah nggak bisa dinyalain HP-nya. Nah di situ kita udah curiga, ini kayaknya nggak boleh diekspor gitu loh. Ini kayaknya nih rumah ini emang bener-bener gimana ya, bener-bener ya banyak banget lah gitu, kayaknya kayak banyak penghuninya gitu. Dari situ kita keluar, kita ngobrol sama kameramen cuma berdua ya. Ngobrol, kita ngopi dulu, ngerokok dulu, kirain ini kameranya rusak atau gimana, tapi nggak ada sama sekali ya. Orang kameranya baru gitu loh, kamera ini baru banget gitu loh, baru beberapa bulan gitu, masa udah error, udah rusak gitu. Nah kita ganti tuh memorinya, takutnya kan gimana gitu, kita nggak boleh berprasangka buruk kan, apalagi di tempat horor gitu. Kita ganti nih memorinya, takutnya memorinya error apa gimana. Ternyata pas ketiga kalinya kita rekam, bisa
Ya, si kamera ini jalan ya lancar di rumah yang benar-benar angker itu. Tiba-tiba pes mati lagi ini kamera. Baru explore kita masuk ke rumah, baru beberapa menit di rumah itu mati lagi kamera total, nggak bisa dihidupin lagi. Jadi si kamera ini mati udah total. Nah di situ kita mutusin aja dah buat pulang gitu kan. Terus si HP temen saya juga yang itu kayak ngeblank gitu. Nah kita pada keluar. Nah, pas kamera mati, HP mati, semua pada mati. Tinggal yang nyisa cuma korek satu nih, yang saya bawa bekas ngerokok. Saya nyalain korek. Pas nyalain korek itu kayak di tangga itu nggak tahu itu mungkin ya hordeng apa ya, tinggi gede itu di tangga kayak gimana ya, kayak baju kuntilanak itu gimana sih, tinggi itu gede banget. Itu kan rumahnya itu bukan rumah sih, villa itu emang udah kosong sejak dulu ya, nggak, udah berapa tahun ya kalau nggak salah itu ceritanya, itu lebih dari 15 tahun pokoknya itu villanya ya. Villa udah nggak kerawat gitu loh. Kita explore malam jam 11 itu kita ngeberaniin diri, yaitu pas saya nyalain korek itu berdua, ini saya sama temen saya berdua. Tapi anehnya dia nggak ngelihat, tapi kalau saya ngelihat itu nggak tahu hordeng yang mungkinnya ke bawah, tapi bulat gitu, bulat, gede banget, tinggi gede. Bayangin kalau malam-malam kita lagi explore atau lagi sendirian ngelihat kayak orang tapi tinggi gede, gimana sih, tinggi banget itu. Saya sampai nggak ngelihat kepalanya, ujungnya itu nggak ngelihat. Nah, ini saya agak sedikit masih deg-degan hati ya, jadi masih agak agak ketakutan gitu. Ini juga saya ngonten maksain ini. Setelah itu pas saya ngelihat orang tinggi gede itu di dalam villa kosong itu, saya sama kameramen ini sambil pegangan tangan kita nyari pintu. Kita nggak, itu siapa, saya nggak bilang-bilang oh ada ini, oh ada itu, nggak. Saya cukup dalam hati, ya Allah selamatkan saya gitu, selamatkan saya, kita berdua gitu. Soalnya kita nggak bawa siapa-siapa, kita nggak ada orang pintar, kita nggak bawa ustadz gitu loh. Kita cuma modal nekat. Cuma dalam hati, ya Allah selamatkan saya gitu loh. Takutnya kan kalau orang kayak saya itu penakut itu, takutnya di luar dia apa itu, monyet, air ras, astagfirullahaladzim, biasa. Nah pokoknya pas habis itu kita ya gimana ya, kita pasarin aja ya sama yang kuasa gitu kan. Dia nggak ngomong terus nih, yang kameramen ini dia nggak ngomong nggak apa, cukup dia istighfar aja kan. Nah akhirnya pas si korek ini saya carilah gitu pintunya, ketemu. Ternyata emang benar kita kayak ada yang nutupin gitu. Nah itu pun pintu susah di ininya, itu udah saya tendang, udah saya apain supaya itu pintunya terbuka gitu loh. Nah akhirnya alhamdulillah si pintu ini terbuka. Nah di situ saya keluar sambil ngos-ngosan gitu loh, bukan karena capek tapi karena kita berdua ketakutan. Nah abis dari situ kita kan pakai motor, si motor ini juga mati. Sumpah motor saya sama kameramen ini mati itu motor, nggak bisa nyala. Percaya apa enggak, motor saya tinggalin di depan villa kosong ini karena emang kondisinya nggak nyala. Nggak tahu kenapa kok motor aneh nggak nyala gitu loh. Kita mau pada pulang udah ketakutan, motor nggak nyala. Ya udah kita tinggalin aja. Saya sama kameramen itu, ilah kunci stang kita tinggalin aja, dikunci stang. Bahkan HP saya itu masih di dalam jok gitu loh. Nah kita pas kita tinggalin motor, kita larinya ke satpam, ke satpam yang di depan gitu loh. Kita minta tolong kalau kita ya di situ ada begituan lah gitu, ada hal-hal yang menyeramkan gitu lah kalau menurut kita ya. Nah masih satpam ini juga dia nggak berani tuh ngambilin motor saya kasih kuncinya, Pak tolong ambilin motor saya gitu loh, nanti saya kasih lah buat rokok apa, itu motor saya di sono mati nggak tahu kenapa gitu. Kamera juga mati, HP mati, motor mati. Sedangkan posisi kita dari rumah itu jauh. Nah kata si satpam itu, dia bilang gini, kan udah saya bilang mas, katanya kalau di rumah itu emang nggak pernah dieksplor gitu. Tapi ya namanya kita penasaran kan, namanya kita emang uji nyali, ya kita paksain lah, kita beraniin diri gitu loh.
Nah habis itu kita udahlah pulang, kita naik Grab aja berdua gitu loh. Motor tetap di rumah itu, di depan villa itu. Nah besoknya kita ambil kan gitu. Tapi apa yang terjadi pas pulang dari sini, kita nyampe rumah nggak bisa tidur. Paginya langsung meriang. Langsung meriang nih, badan langsung menggigil, langsung sakit. Saya meriang, teman saya juga meriang. Kalau teman saya lebih parah, dia kayak kebawa mimpi lagi, kejadian itu kebawa mimpi lagi. Ternyata setelah saya ya diobatin gitu ya, kita berdua diobatin sama orang pintar, ternyata katanya ada yang ngikutin saya gitu loh. Ada yang ya gimana ya, ada yang nempel di pundak saya gitu. Jadi meriang gitu, bawaannya ketakutan gitu. Nah dari situ sampai sekarang saya udah nggak berani explore rumah kosong lagi. Saya gimana ya, udah kapok gitu ya, udah gimana, udah ngerasain, ngelihat sendiri, oh ada yang begini, oh ada yang begitu gitu loh. Nah yang ikut ke saya itu, yang di pundak saya katanya itu kayak nenek-nenek penjaga si rumah itu gitu loh. Itu katanya penghuninya rumah itu ngikut ke saya, ke pundak saya. Ini saya sumpah langsung merinding nih. Saya 3 hari sesudah kejadian itu diobatin karena meriang terus, takutnya kan saya udah curiga, takut ada yang ikut gitu loh. Badan berat banget gitu, nggak bisa kemana-mana. Saya sampai seminggu nggak ngonten horor explore enggak saya. Tapi saya sakit. Nah saya alhamdulillah sekarang udah agak mendingan, udah sembuh, baru ini saya ngonten lagi. Dan saya akan cerita ke kalian semua, kalau konten horor atau explore horor itu ternyata di belakang layar harus ada orang pintar. Kayak kita mau ngonten ya, kayak youtuber lain juga sama. Di belakangnya ada ustadz, ada orang pintar. Takutnya kita kenapa-kenapa, di dalam itu bisa dikontrol ya dari luar gitu loh. Dan ya kalau misalkan kita masuk ke rumah nih, di belakang udah ada yang ngontrol, takutnya kita kenapa-kenapa. Nah kalau kita enggak, kita cuma berdua aja, kita modal nekat karena kita nggak punya biaya buat bayar ustadz lah, ini enggak. Nah dari situ saya diobatin sama orang pintar, berdua diobatin, itu emang ada yang ikut, nenek-nenek gitu. Emang kehadiran kita itu cukup mengganggu. Apalagi bahasa saya itu sempat kasar di dalam rumah itu pas mati lampu gitu. Oh inilah bahasa orang-orang itu keluar ya, bahasa kasar-kasarnya itu. Begitu ya guys ya, jadi cerita tentang explore rumah kosong itu emang benar nguji mental kita gitu. Jadi buat kalian kalau mau bikin konten horor, mending yang simple-simple aja ya. Kalau misalkan mental kalian berani, jiwa kalian berani ya silahkan. Kalau kita jujur, saya udah nggak sanggup lagi konten kayak explore rumah kosong, karena gimana ya, udah ngerasain sendiri gitu sakitnya kayak apa, kagetnya kayak apa. Dan saya juga kepikiran terus, bukan kepikiran terus gitu, keinget terus kejadian yang itu. Ini saya kedua kalinya loh. Dulu saya pas konten petualangan alam itu diketawain kuntilanak, dan sekarang saya itu dinampakin sama dendamit yang ada di rumah itu mungkin ya. Oke guys, jadi hari ini ya maaf saya udah nggak konten seminggu, tapi sekarang insya Allah kita rutin lagi. Dan kita pasti cerita lagi, kayaknya nggak explore dulu ya, karena masih ketakutan gitu. Jadi buat kalian, terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf saya kalau ngomongnya begini, tapi ini kejadian real nyata dalam hidup saya. Ini kejadian bukan tahun lalu atau bulan lalu, ini kejadian 2 minggu yang lalu. Karena ini saya baru bisa ngonten lagi, saya baru sembuh nih guys. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton, yang udah support saya sebagai konten kreator horor. Dan ya selanjutnya pasti ini konten pasti horor terus. Kita akan nyari lagi cerita-cerita yang mistis-mistis begitulah. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.